NIM 21901849531 bidang studi IPS angkatan 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk pembelajaran siang hari ini, sebelum kita memulai, tolong ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangka yang dihormati. We are number 2, taxi must be number 1. Yes, yes, yes. Anak-anak, untuk selanjutnya, Guru ingin mengabsen kalian tentang kehadiran kalian terlebih dahulu. Ya. Yang pertama, Ahmad Lain. Ada? Satu suara ya, ada. Oliva. Fadia. Ya, semuanya sudah dipanggil dan hadir ya. Terima kasih anak-anak. Untuk sebelum pembelajaran di sini, Guru hanya mengingatkan ya bahwa kondisi kita masih dalam kondisi pandemi, jadi anak-anak selalu menjaga kesehatan, yaitu dengan mencuci bersih tangan kita, memakai masker, kemudian menghindari kerumunan supaya kita selalu tetap sehat. Nah, untuk berikutnya di sini kalian untuk meningkatkan rasa nasionalisme, mari kita simak lagu Bagimu Negeri dan anak-anak mengikuti lewat video yang ditayangkan di sini ya. Ya, sebelumnya anak-anak berdiri terlebih dahulu. Ya, ke saya. Untuk berikutnya, nah di sini anak-anak kita akan mempelajari keadaan fisik wilayah ya. Ini kemarin kita juga mempelajari di sini ya, anak-anak, supaya kalian lebih paham di sini. Anak-anak kemarin sudah diberikan apa materi ajar ya, jadi supaya anak-anak lebih paham. Dan di sini sebelum Ibu Guru menyampaikan keadaan fisik wilayah di sini, Ibu akan memberikan tujuannya apa sih yang akan dicapai untuk materi kita pada siang hari ini, yaitu yang pertama, menganalisis kondisi geologi dengan tepat. Yang kedua, mengukur bentuk muka bumi dengan benar. Yang ketiga, memprediksikan kondisi iklim Indonesia dengan tepat. Dan yang keempat, menyajikan hasil analisis dengan baik serta membuat laporan hasil diskusi dengan benar. Sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang etnik dan budaya Indonesia ya, etnik dan ragam budaya Indonesia. Nah di sini ada keterkaitan karena Indonesia itu luas dan beragam ya budayanya, karena terdiri dari banyak pulau, bisa bahasa, bisa budaya, kemudian di situ adat istiadat dan rumah-rumah adatnya. Nah di sini dengan adanya itu, maka kita ini adalah bangsa yang sangat kaya sekali.
mempelajari tentang keadaan fisik wilayah. Jadi dengan itu kita akan lebih paham bagaimana sih keadaan fisik Indonesia yang sebenarnya itu. Nah, di sini anak-anak di dalam pembelajaran kali ini Bu Guru akan melakukan penilaian-penilaian. Penilaiannya ada penilaian sikap, kemudian keterampilan dan pengetahuan, ya. Nah, anak-anak untuk fase apa sih yang akan kita lalui setelah ini? Anak-anak bisa pertama nanti akan Bu Guru tampilkan video pembelajaran supaya kalian memahami materi yang akan kita pelajari ini. Kemudian Bu Guru akan memberikan PPT PowerPoint, jadi paham betul apa isinya ya. Jadi di situ supaya kalian memahami materi kita. Setelah itu kalian baru mengetahui masalah-masalah apa sih sebenarnya. Dengan Bu Guru memberikan LKPD lembar kerja. Di situ ada masalah-masalah yang harus kalian pelajari. Kemudian kalian nanti akan menyelesaikan rangkaian pertanyaan dari Bu Guru ya yang akan diberikan lewat LKPD. Setelah itu, setelah didiskusikan dengan temannya, yaitu dengan bentuk kelompok-kelompok yang terdiri dari setiap kelompok ya 4 anak ya, yang terdiri dari 4 anak. Nah di situ kalian akan menyelesaikan masalah-masalah tadi. Nah kalau sudah selesai menyelesaikan masalahnya, baru kalian mempresentasikan hasil diskusinya ke depan dengan melalui perwakilan kelompok. Ya anak-anak, nah itulah proses kita nanti pada saat pembelajaran. Nah di sini Bu Guru akan langsung masuk ke materi kita, ya. Jadi Bu Guru akan mulai menayangkan ya PowerPoint di sini, yaitu tentang keadaan fisik, ya keadaan fisik negara kita di Indonesia ini. Ada kondisi geologi Indonesia. Kondisi geologi ini dari mana sih? Kok tahu? Dilihat dari mana? Nah, negara kita ini terdiri dari lempengan-lempengan. Ya. Nah, lempengan-lempengan itu bergerak anak-anak. Terdiri dari 3 lempengan besar Indonesia itu ya. Nah, ini karena bergerak, itu lempengan tadi yang 3 besar tadi itu ada lempengan Eurasia ya. Kemudian lempengan Asia, Australia, dan lempeng Pasifik. Jadi 3 lempeng besar ini. Nah, di situ kalau bertumbukan lempeng-lempeng tadi, maka akan menimbulkan banyak pegunungan, banyak gunung api. Kemudian di sini banyak wilayah-wilayah yang di situ muncul gunung-gunung kecil ya. Tadi pegunungan tadi karena adanya tumbukan tadi. Makanya di Indonesia itu banyak sekali pegunungannya. Banyak sekali gunung berapinya. Nah kemarin itu meletus gitu ya. Nah di sini selain itu dengan munculnya pegunungan tadi, maka juga sering terjadi gempa dengan adanya gerakan lempeng tadi, yaitu bisa gempa tektonik dan bisa gempa vulkanik. Kalau tektonik itu karena bergesekan ya, terbentur karena tadi bergerak kan, itu lempeng-lempeng. Kemudian yang vulkanik karena gunung meletus, seperti yang terjadi di daerah Lumajang. Ya, anak-anak kemarin tahu kan ceritanya itu ya? Itu. Kemudian bentuk muka bumi, ya bentuk muka bumi kita, wilayah Indonesia khususnya di sini adalah terdiri dari lautan, ya terdiri dari daratan dan terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil. Itulah bentuk muka bumi di wilayah Indonesia. Kemudian kondisi iklim Indonesia itu ada sebagian besar adalah kondisi iklim kita adalah tropis. Nah, itu untuk
dalam materi ini, mari kita simak video pembelajaran saat ini ya. Video pembelajaran yang akan Guru tampilkan. Pemain 1 siap hadapi tantangan ini? Hai, jumpa lagi sahabat belajar. Kali ini kita akan belajar tentang kondisi alam Indonesia, subbab keadaan fisik wilayah. Alam Indonesia gempa vulkanik. Gempa tektonik adalah gempa karena pergerakan lempeng tektonik, sedangkan gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi karena adanya aktivitas gunung apian. Gempa bumi dapat menimbulkan bencana lainnya yaitu tsunami. Bencana akibat gempa bumi membuat gerakan tanah di dasar laut sehingga menimbulkan gelombang. Ketika sampai di pantai, gelombang tersebut semakin besar dan menimbulkan bencana tsunami. Selain gempa bumi, Indonesia juga rawan akan bencana letusan gunung api. Gunung berapi adalah lubang pembunuhan atau rekahan dalam kerak bumi, tempat keluarnya cairan magma atau gas atau cairan lainnya ke permukaan bumi. Ciri gunung berapi adalah adanya kawah atau rekahan. Sewaktu-waktu, gunung berapi tersebut dapat meletus. Sebagian gunung yang ada di Indonesia merupakan gunung berapi yang aktif. Ciri gunung berapi yang aktif adalah adanya aktivitas kegunung apian seperti semburan gas, asap, dan material dari dalam gunung berapi. Di Indonesia, sebagian besar gunung berapi tersebar di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, sampai Nusa Tenggara. Gunung berapi juga banyak ditemui di Pulau Sulawesi dan Maluku. Beberapa gunung berapi di Nusantara sangat terkenal di dunia karena letusannya yang sangat dahsyat, yaitu Gunung Berapi Tambora dan Krakatau. Selanjutnya adalah bentuk muka bumi. Indonesia terdiri atas belasan ribu pulau, baik yang berukuran besar maupun yang berukuran kecil. Jumlah pulau seluruhnya mencapai 13.466 buah. Luas wilayah Indonesia mencapai 5.180.053 km persegi, terdiri atas daratan seluas 1.922.570 km persegi dan lautan seluas 3.257. Berbagai jenis iklim tersebut terdapat pada tingginya curah hujan di Indonesia. Curah hujan di Indonesia bervariasi antar wilayah, tapi umumnya sekitar 2.500 mm per tahun. Walaupun angka curah hujan bervariasi antar wilayah di Indonesia, tetapi pada umumnya tergolong besar. Kondisi curah hujan yang besar ditunjang dengan penyinaran matahari yang cukup, membuat Indonesia sangat cocok untuk kegiatan pertanian sehingga mampu memenuhi kebutuhan penduduk akan pangan. Hal yang menarik bagi Indonesia adalah terjadinya angin muson. Angin muson adalah angin yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara antara samudera dan benua. Pada saat lautan atau samudera menerima penyinaran matahari, maka diperlukan waktu yang lebih lama untuk memanaskan lautan. Sementara itu, daratan lebih cepat karena tidak adanya pasokan air. Sebagian lainnya masih dapat bercocok tanam dengan mengandalkan air dari sungai atau dari saluran irigasi. Ada pula petani yang berupaya bercocok tanam walaupun tidak ada air yang cukup dengan memilih jenis tanaman atau varietas yang tidak memerlukan banyak air. Pada saat musim kemarau, nelayan dapat mencari ikan di laut tanpa banyak terganggu oleh cuaca yang buruk. Hasil tangkapan ikan juga biasanya lebih besar dibanding musim hujan, sehingga pasokan ikan juga cukup berlimpah. Demikianlah tadi penjelasan tentang kondisi fisik wilayah Indonesia. See you next time. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah mendengarkan penjelasan guru sekilas, kemudian kalian sudah melihat video pembelajaran yang ditayangkan barusan, ya. Saya harap kalian paham dengan itu semua. Untuk mengetahui apakah kalian paham dengan materi kita pada siang hari ini, Guru akan memberikan LKPD. Di situ ada permasalahan yang harus kalian selesaikan. Nah, sebelum pembagian LKPD, ini Guru akan bagikan kelompoknya, ya. Kelompoknya terdiri dari bintang merah. Ini bintang merah berkumpul sesuai dengan kelompoknya, kemudian bintang biru, bintang biru
kemudian bintang kuning, dan bintang hijau. Silakan berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Silakan berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Jadi satu, ini kelompok bintang kuning ya. Bisa digabung jadi satu. Yuk berkumpul. Ditempel di jajanya. Yuk yang merah berkumpul jadi satu merah. Yang kuning, yang biru. Yang hijau juga demikian. Ayo silakan. Kalau sudah, guru akan bagikan LKPD-nya. Sudah anak ya? Sudah sesuai dengan kelompoknya. Ini kelompok bintang hijau. Sini duduk sini. Sudah ya? Sudah siap semuanya? Buku paketnya silakan dikeluarkan. Di buku paket kalian bisa melihat halaman 53. Buku paket kalian bisa melihat di halaman 53. Nah, di situ anak-anak sudah bisa memulai untuk membahas masalah yang ada. Yang pertama, pertanyaannya adalah simaklah penjelasan guru dan materi ajar yang ditampilkan melalui PowerPoint dan video keadaan fisik wilayah tadi sudah ditayangkan sama buku dan dijelaskan sedikit ya tentang kondisi fisik wilayah. Jadi kemudian yang kedua, jawablah pertanyaan di bawah ini. Ini adalah masalah yang harus kalian selesaikan. Bagaimana kondisi geologi Indonesia yang kalian ketahui? Ya. Yang kedua, berapa luas wilayah Indonesia dan jumlah pulau seluruhnya? Kemudian yang ketiga, prediksikan gambar sketsa pola angin di atas ini, gambar pola angin ya. Di LKPP kalian ya bisa diperhatikan di situ. Kemudian perintah yang berikutnya, tuliskan jawaban kalian di lembar kerja. Di situ ada lembar kerjanya yang kosong ya, yang bagikan tadi. Kemudian tuliskan kesimpulan dari hasil analisis diskusi ini. Ya. Oke, ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak ada. Silakan dikerjakan. Kalian cari tempat yang nyaman di sini untuk mengerjakan dan menyelesaikan tugas itu semua. Ada hasil analisis. Nah, silakan dituliskan di sini analisis ya. Di belakang itu ada hasil analisis. Silakan di situ anak-anak menganalisis permasalahan yang ada tadi ya. Silakan dituliskan. Diselesaikan dengan kelompoknya. Yo, dicari di sini ada buku paketnya ya. Ada lembar kerja materi ajarnya yang dari buku guru. Jadi kalian bisa menyelesaikan. Pertanyaannya yang pertama apa? Diselesaikan dulu. Ya, silakan dituliskan. Dibantu temannya untuk menyelesaikan itu permasalahannya. Silakan dituliskan. Dituliskan
tuliskan di sini ya. Ini membantu temannya, ini kesulitannya di mana, dibantu. Aku tinggal 5 menit lagi. Sudah ditunjuk ketua dari kelompok atau siapa yang untuk maju ke depan mempresentasikan? Sudah ya? Bisa mana? Bisa. Yuk, persiapan. Silakan untuk kelompok ya. Yuk, yang bisa maju pertama siapa? Boleh? Tunjuk jari. Kelompok mana itu? Kelompok bintang biru. Silakan ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok bintang biru mau mempresentasikan dari diskusi kelompok kami. Kondisi geologis Indonesia adalah kondisi Indonesia berdasarkan bantuan yang ada di dalam bumi. Kepulauan Indonesia memiliki kondisi geologis yang menarik karena gugus kepulauannya dibentuk oleh tumbukan lempeng-lempeng tektonik besar. Berdasarkan kondisi geologis Indonesia, Indonesia merupakan daerah pertemuan 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Australia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia berhubungan dengan lempeng Australia di depan sampai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Luas wilayah Indonesia 5.180.530 km². Atas daratan seluas 1.922.570 km². Dan lautan seluas 3.257.483 km². Jumlah pulau keseluruhan adalah 13.456 buah. Angin muson berhembus setiap setengah tahun sekali dan selalu berganti arah. Setiap 6 bulan sekali terjadi perubahan musim seiring dengan berhembusnya angin muson. Ini ya. Jadi kelompok biru ya. Demikian presentasi dari kelompok biru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih presentasi untuk kelompok bintang biru itu tadi ya. Silakan ayo yang kelompok lainnya tunjuk jari. Yuk, kelompok mana? Ya, dari kelompok mana ini? Bintang merah. Oke, silakan. Suaranya dikeraskan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok merah akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Hasil analisis. A. Kondisi geologis Indonesia adalah kondisi Indonesia berdasarkan batuan yang ada di dalam bumi. Memiliki kondisi geologis yang menarik karena gugus kepulauannya dibentuk oleh tumbukan lempeng-lempeng tektonik besar. Berdasarkan kondisi geologis Indonesia, Indonesia merupakan daerah pertemuan 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng di Australia, lempeng Eurasia,
di Indonesia. Benua Asia mengalami kondisi tekanan tinggi pada November-April, sedangkan benua Australia mengalami tekanan udara rendah. Demikian diskusi dari kelompok bintang merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang berikutnya kelompok hijau ya, bintang hijau. Nah ya, persiapan yang terakhir untuk kelompok bintang kuning ya. Silakan bintang hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bintang hijau ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil analisis kondisi geologis Indonesia adalah kondisi Indonesia berdasarkan batuan yang ada di bumi. Kepulauan Indonesia memiliki kondisi geologis yang menarik karena gugus kepulauannya dibentuk oleh tumbukan lempeng-lempeng tektonik besar. Berdasarkan kondisi geologis Indonesia merupakan daerah pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Lempeng Pasifik bertumbukan dengan lempeng Eurasia di utara Papua dan Maluku. Tumbukan lempeng-lempeng di Indonesia membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian Maluku. Tumbukan lempeng-lempeng di Indonesia membentuk rangkaian 5 tahun sekali dan selalu berganti arah. Setiap 6 bulan sekali terjadi perubahan musim seiring dengan berembusnya angin muson. Demikian prestasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bintang kuning. Terima kasih untuk bintang hijau ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bintang kuning akan mempresentasikan diskusi kami. Kondisi geologis Indonesia adalah kondisi Indonesia berdasarkan batuan yang ada di dalam bumi. Mengenai pola pergerakan angin muson di Indonesia. Benua Asia mengalami kondisi tekanan tinggi pada November sampai April. Sedangkan benua Australia mengalami tekanan udara rendah. Angin muson berhembus dari benua Asia ke benua Australia. Indonesia saat itu mengalami musim penghujanan. Pergerakan angin tersebut disebut angin muson barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk bintang kuning. Silakan duduk kembali ya. Ya, anak tepuk tangannya untuk bintang untuk presentasi di depan anak-anak sudah bisa menyampaikan itu tadi hasil dari presentasinya. Mungkin di sini ada yang mau melengkapi dari presentasi teman-temannya. Yuk, silakan. Ya, namanya siapa? Gian. Iya, silakan Gian. Di depan sana Gian. Menambahkan presentasi dari teman-temannya tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok bintang biru ingin menambahkan jawaban hasil analisis A sama yang C. Kondisi geologis Indonesia adalah kondisi Indonesia berdasarkan batuan
yang ada di dalam bumi. Kepulauan Indonesia memiliki kondisi geologis yang menarik karena gugus kepulauannya dibentuk oleh tumbukan lepeng-lepeng tektonik besar. Berdasarkan kondisi geologis Indonesia merupakan daerah pertemuan tiga lepeng tektonik besar, yaitu lepeng Indo-Australia, lepeng Eurasia, dan lepeng Pasifik. Lepeng Indo-Australia bertumbukan dengan lepeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Lepeng Pasifik bertumbukan dengan lepeng Indonesia di utara Papua dan Maluku. Tumpukan lepeng-lepeng di Indonesia membentuk rangkaian penggunaan yang sebagai menjadi gunung berapi di sepanjang pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Maret sampai April, bulan September sampai Oktober terjadi musim peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Musim peralihan ini disebut juga musim pancaroba. Pada Maret sampai April terjadi perubahan dari musim hujan ke kemarau. Pada September ke Oktober peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materinya dari jawaban kalian dari kelompok kuning, merah, biru, dan hijau sudah ditambahkan oleh temanmu Gian. Kemudian di sini untuk kesimpulan, silakan kesimpulan yang pertama. Ya, Saya dari kelompok bintang merah mau menyimpulkan hasil diskusi kami. Kesimpulan. Letak geologis Indonesia letak suatu wilayah yang dilihat dari jenis keadaan batuan yang ada di permukaan bumi dan jalur pegunungan. Secara geologis, Indonesia terletak di tiga pertemuan lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Ketiga lempeng tersebut saling bertumbukan yang dapat mengakibatkan bencana seperti gempa bumi dan tsunami, serta letusan gunung api. Selain itu, tumbukan ketiga lempeng tersebut membentuk rangkaian pegunungan. Ya, demikian dari kelompok bintang merah ya. Silakan duduk kembali di kamera. Kesimpulan dari kelompok bintang merah. Kemudian kelompok lainnya, ya, satu lagi masih dari kelompok bintang merah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok bintang merah mau menyimpulkan hasil diskusi kami. Indonesia terdiri atas belasan ribu pulau, baik yang berukuran kecil maupun berukuran besar. Jumlah pulau seluruhnya mencapai 13.466 buah dengan luas total wilayah Indonesia mencapai 5.180.053 km persegi. Terdiri atas daratan seluas 1.922.570 km persegi dan lautan seluas 3.257.483 km persegi. Bentuk muka bumi Indonesia dapat dibedakan menjadi daratan rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, dan pegunungan. Sekian, terima kasih. Terima kasih, masih dari kelompok merah itu. Satu kali lagi untuk kesimpulan ya. Masih dari ini kesimpulan yang ketiga. Oke, dari bintang hijau ya. Saya mau presentasikan dari bintang Kesimpulan ya, kesimpulan dari bintang hijau ya. Iklim merupakan kondisi rata-rata cuaca dalam waktu yang panjang. Cuaca adalah kondisi rata-rata udara dalam waktu yang relatif sempit. Hal ini dipengaruhi oleh posisi matahari terhadap bumi. Terdapat
klasifikasi iklim yang ditentukan oleh letak geografis maupun unsur-unsur lainnya seperti curah hujan, suhu, kelembapan maupun kecepatan angin yang dilihat secara berurutan. Iklim di Indonesia dibagi menjadi 3 macam, yaitu iklim musim, iklim muson, iklim tropis, dan iklim laut. Namun di Indonesia lebih dikenal dengan iklim tropis yang tidak dimiliki oleh negara lain yang berada di daerah subtropis sampai kutub. Ya, demikian dari kelompok hijau. Tepuk tangan untuk kelompok hijau yang sudah menyampaikan. Di sini mungkin dari pembelajaran kita ada yang ingin bertanya dari materi yang sudah didiskusikan temannya, materi yang sudah disampaikan sama Bu Guru tadi, video tadi. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan. Satu pertanyaan, ya, ya silakan. Apa saja pengaruh letak geografis terhadap kondisi tanah dan penampakan alam? Ya, siapa yang bisa menjawab? Silakan sambil berdiri ya untuk menjawabnya. Silakan sambil berdiri untuk menjawabnya. Ya. Kepulauan Indonesia memiliki banyak gunung api aktif. Lautan di Indonesia bagian barat merupakan laut dalam, sedangkan laut wilayah tengah dan timur merupakan laut dangkal. Wilayah Indonesia menyimpan banyak tambang dan mineral emas, perak, dan besi. Wilayah Indonesia termasuk daerah rawan bencana. Di Indonesia terdapat berbagai jenis tanah yang subur karena terdapat banyak gunung berapi. Indonesia memiliki keanekaragaman ragam hayati yang tinggi, sering muncul gunung api di tengah laut. Ya, terima kasih tepuk tangannya itu tadi. Diberikan oleh temannya. Siapa lagi yang ingin bertanya? Silakan berdiri. Mengapa angin yang bertiup dari bulan Oktober sampai April sehingga di Indonesia mengalami musim hujan? Ya. Ada pemekaran mau jawab. Angin barat ini bergerak dari Samudra Pasifik yang membawa banyak uap air menuju wilayah Indonesia. Tetapi karena angin dibelokkan oleh gaya Coriolis, maka berubah arah ke barat sehingga disebut angin muson barat. Terima kasih. Itu tadi ya. Gimana untuk pertanyaan dan jawaban dari temannya? Sudah puas semua ya? Sudah puas semua ya? Sudah paham dengan materi kita? Sudah. Ini tadi guru mintanya satu pertanyaan, tetapi temanmu masih ada satu lagi pertanyaan karena masih belum paham itu tadi. Masih ada unuk-unuk ingin diberikan ya. Nah, anak-anak, dengan pembelajaran hari ini, ya, kira-kira apa yang kalian sukai dari mata pelajaran kita kali ini? Semua. Entah? Semua. Ya. Nah, yang pertama apa tadi? Letak. Kemudian luas wilayah, ya. Iklim. Jadi semuanya anak-anak suka tentang materi itu ya. Kira-kira yang belum dipahami ada tidak? Ada. Semuanya sudah paham ya. Ya, kalian sudah paham dengan apa yang kita pelajari hari ini. Kemudian saya harapkan dengan pelajaran yang kita pelajari hari ini anak-anak bisa mengetahui bagaimana kondisi keadaan alam Indonesia ya, kondisi alam Indonesia kita. Nah, untuk pengumpulan tugas nanti selesai ini dikumpulkan, dan untuk yang di rumah nanti ada tugas pengetahuan dari guru akan guru sampaikan di situ ya. Nanti tugas pengetahuannya. Nah, untuk materi yang berikutnya nanti kita akan membahas tentang materi flora fauna ya. Flora fauna ya, untuk materi kita pada pertemuan berikutnya. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan, mencuci tangan, menggunakan masker, dan jangan terlalu sering berkumpul di luar ya.